Saya Hilman Kresnadeva dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menceritakan teks biografi Khairudin Janet Menyambeang. Surabaya berpuluh tahun lalu di sebuah daerah kumuh dalam kamar rumah yang tak seberapa luas, Khairudin Janet kecil tampak begitu asik memainkan imajinasinya. Potongan kardus berserakan di mana ia tidak sedang membuat kardus itu menjadi sekedar potongan kecil sebagai permainan yang sia-sia. Anak laki-laki itu sedang membuat sebuah karya luar biasa untuk ukuran anak 7 tahun sepertinya. Monorel kereta gunung bawah tanah tampak bergelantungan di ujung-ujung dinding kamarnya. Semuanya terbuat dari kardus. Kardus tak terpakai pun bisa menjadi kereta listrik yang berjalan di atas monorel. Ia menariknya dengan seutas tali. Dengan meniru bunyi kereta dari suara mulutnya, bosan dari sisi kiri, ia beralih ke sisi kanan. Begitu seterusnya, lalu ia membuat kapal terbang, kapal laut. Mimpinya memang hanya satu, jika dewasa nanti ia hanya ingin membuat kapal. Sebuah kisah yang unik di waktu kecil ketika masih duduk di kelas 2 SD. Guru kelasnya yang bernama Bu Hasanah menyuruh murid menulis tulisan tentang cita-cita. Khairudin menuliskan cita-cita yang berbeda dari teman-temannya. Kebanyakan teman sekelasnya ingin menjadi dokter, polisi, dan guru. Berbeda dengan temannya, cita-cita Kahar kecil yang menulis kalau sudah besar ingin membuat kapal. Ia menceritakan dalam tulisan itu keinginan membuat kapal agar bisa membawa keluarga dan gurunya pulang ke Sulawesi. Guru kelasnya Bu Hasanah pun terkesan dengan Khairudin kecil. Sangat berkesannya pandangan Khairudin kala itu bagi sang guru, menjadikan Bu Hasanah menyimpan tulisan yang berisi cita-cita Khair itu puluhan tahun. Hingga kemudian puluhan tahun telah berlalu, Khairudin yang mengunjungi gurunya di kediaman sang guru menemukan kembali sebuah catatan kertas uang berisi tulisannya tentang cita-cita itu. Setamat sekolah dasar, Khairudin sekolah di SMP 6 Makassar, sebuah SMP paling favorit. Kahar yang dasarnya memang cerdas, nekat mendaftar di SMP terfavorit di Makassar. Niatnya mendaftar di SMP 6 Makassar itu sempatnya ditertawakan oleh teman-temannya. Mungkin aneh, anak SD impres yang dianggap sekolah sederhana pada masa itu nekat mendaftar sekolah di SMP paling favorit. Akan tetapi ibu Kahar, Rosilian Daud, membesarkan hati Kahar agar ia mengejar mimpi yang diinginkannya. Semangat sang ibu merupakan semangat Kahar. Ia pun mendaftar di SMP favorit itu dan ia diterima. Sejumlah temannya pun seakan tak percaya Kahar diterima di SMP yang hanya diterima orang-orang pintar. Suatu hari ia pernah diberi sebatang bambu oleh pamannya. Ia diminta untuk membuat layang-layang. Namun Kahar justru menyisir bambu itu menjadi belah-belah tipis dan ia rangkai menjadi pesawat terbang 3 dimensi. Begitulah kecintaan Kahar yang begitu besar terhadap kapal. Mimpi kapalnya itulah yang akhirnya membuat sebuah yang tak mungkin menjadi kenyataan. Jalan hidup yang dilalui dengan kesederhanaan dan kesehajaan dalam diri Kahar membuat jiwanya tertempa. Lulus SMP, dia kemudian melanjutkan ke SMA 2 Makassar. Suatu hari saat Kahar lulus SMA, sang kakak melihat potongan koran yang mengumumkan lowongan beasiswa BPPT. Kahar pun memberanikan untuk mengajukan beasiswa. Usai SMA, Kahar bimbang. Ia ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi untuk mengejar mimpinya membuat kapal. Kahar paham tanpa pendidikan tinggi tak mungkin ia bisa meraih mimpi mustahil itu. Lolos UNMPTN, ujian masuk perguruan tinggi. Saat itu Kahar muda masuk ke jurusan arsitektur Universitas Hasanuddin. Demi cita-citanya membuat kapal, ia mendaftar dan lulus di jurusan penerbangan ITB. Jauh dari orang tua dan kondisi uang yang pas-pasan membuat Kahar muda harus memutar otak agar tetap bertahan. Untuk tempat tinggal di Bandung, Khairudin menumpang di kos-kosan temannya untuk sekedar ikut berteduh. Ternyata pendidikan sarjana Kahar tidak berjodoh pula di kampus negerinya di ITB. Saat ia menempuh
semester awal di ITB, BPT mengumumkan kalau Kahar berhasil mendapat beasiswa ke Jepang. Potongan koran yang disimpan oleh sang kakak itu membawa Kahar ke Nagasaki University, Jepang. Menurut Kahar, terteruskan kegembiraannya waktu itu melihat keadaan ekonomi keluarganya dan sebagai anak bintara yang dapat belajar ke Jepang sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal. Di Jepang, ia mengambil jurusan perkapalan. Impiannya semakin dekat dengan kenyataan. Kahar akan membuat kapal, namun hingga lulus S1, Garudin merasa masih belum bisa mencapai impiannya membuat kapal. Ia pun melanjutkan ke S2 di Hiroshima University, jurusan perkapalan dengan siswa beasiswa. Perjuangan pun berat. Dimulai siswa beasiswanya hanya cukup untuk membayar uang pangkal S2. Untuk biaya hidup, dia sempat bingung. Lalu Kahar pun menggunakan diri untuk melamar pekerjaan di sebuah agen koran. Pendidikan S2 diselesaikan Kahar, tetapi ia belum juga meraih harapannya bisa membuat kapal. Keputusannya, Kahar melanjutkan studi S3 di Hiroshima University. Tahun 1997, sang ayah yang begitu ia dicintainya meninggal dunia. Kahar merasa hidupnya berada di titik nadir paling bawah. Ia sempat kehilangan semangat untuk melanjutkan kuliah. Namun lagi-lagi perempuan berhati baja, sang ibu memompa semangatnya lagi. Ibu menyampaikan pesan sang ayah, apapun yang terjadi, kamu harus selesaikan pendidikanmu. Kata-kata ibu pun kembali membuat Garudin bangkit. Saat itu Kahar juga meraih prestasi sebuah mahasiswa terbaik program perkapalan tahun 1997 dari Shipbuilding and Naval Activity Association Jepang. Tahun kedua S3 nya mendapat beasiswa. Kahar pun mati-matian berusaha untuk membuat kapal. Akhirnya ia berhasil membuat sistem optimasi desain kapal yang untuk kapal kontainer. Kahar pun direkrut untuk bekerja di sebuah perusahaan galangan kapal ternama di Jepang dengan gaji cukup besar. Meski demikian, panggilan hati kecilnya kuat mengingat tanah airnya. Hati kecilnya berkata, ia harus kembali ke Indonesia. Bermodal tabungan dari gajinya, ia lalu mendirikan perusahaan desain kapal yang kini berkembang cukup pesat, PT Teraful Megantara Desain. Perusahaan yang ia didirikan sejak tahun 2006 kini telah berkembang menjadi grup yang terdiri atas 3 perusahaan. Penanaman Teraful berasal dari istilah satuan tera yang berarti triliun dan dari bahasa Arab al-fulka yang berarti bahtera, terinspirasi dari kitab suci Al-Quran, surah Hud. Keberhasilan Kahar yang begitu luar biasa dalam mencapai mimpinya tak lepas dari semangat dan keikhlasannya dalam menjalani hidup. Selain itu, dorongan semangat dari sang ibu ibarat kekuatan yang siap meletakkan mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Itulah Garudin Jenot menyampaikan masa lalunya dengan mimpi dan tempaan yang cukup sulit mampu membawa cita-citanya melangit. Sesuatu yang tampak tidak mungkin seringkali memang hanya karena belum dicoba. Dari sejaknya dapat dimaknai bahwa mimpi dapat diraih dengan keyakinan dan kesungguhan. Nah, demikianlah teks biografi Garudin Jenot Semambayang. Menarik bukan? Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua. Saya Hilman Kresnadeva, ambil pamit undur diri.